Halo semua, saat ini kita sedang berada di Kabupaten Ponorogo. Kali ini kita akan berkunjung ke Astana Srandil. Seperti apa tempatnya? Ikuti video kita sampai selesai. Astana Srandil terletak di Desa Srandil, Kecamatan Jabon, atau 11 km ke arah barat kota Ponorogo menuju Badekan. Pesarian Srandil merupakan kompleks atau himpunan kesatuan dari beberapa makam para keturunan Bupati Sumoroto. Ditinjau dari segi geografis, Pesarian Srandil terletak di areal perbukitan yang saling sambung-menyambung yang semuanya berjumlah 5 bukit. Jika diurutkan, mulai dari barat ke timur, kelima bukit tersebut adalah Bukit Lemu, Bukit Bancak, Bukit Ngerayu, Bukit Serayu, dan Bukit Srandil. Sedangkan Pesarian Srandil terletak di Bukit Serayu yang artinya Sugeng Rahayu atau Bukit Pembawa Keselamatan. Tokoh pertama yang dimakamkan dan menjadi cikal bakal berdirinya Pesarian Srandil adalah Raden Mertokusumo, yaitu patih dari Kabupaten Polorejo yang menjadi pendukung Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah Belanda. Setelah Raden Tumenggung Brotonegoro, Bupati Polorejo, gugur dalam melawan penjajah Belanda, patihnya yang bernama Raden Dipotaruno berhasil meloloskan diri. Kemudian beliau melarikan diri ke Desa Srandil dan bersembunyi di Gua Batu yang ada di Bukit Ngerayu. Setelah situasinya aman, beliau memberanikan diri keluar dari persembunyiannya dan diperkirakan sejak saat itu beliau berganti nama menjadi Raden Mertokusumo dalam usaha menghindari pengejaran prajurit Belanda. Oleh karena itu, masyarakat Srandil lebih mengenal nama Raden Mertokusumo daripada Raden Dipotaruno sampai sekarang. Di Desa Srandil, Raden Mertokusumo menjadi sesepuh dan panutan masyarakat Srandil bersama Kyai Mohibat, putra Kyai Kasan Yahya dari Tegal Sari, yakni tokoh pertama yang membuka atau membabat Desa Srandil. Kedua tokoh tersebut sangat dihormati oleh masyarakat Srandil sampai sekarang.
Sebelum Raden Mertokusumo meninggal dunia, beliau berpesan kepada masyarakat Serandil bahwa jika beliau meninggal dunia, jenazahnya supaya dimakamkan di Bukit Serayu yang artinya Sugeng Rahayu atau Bukit Pembawa Keselamatan. Karena atas pertolongan Allah, di Bukit Serayu itulah beliau berhasil menyelamatkan diri dari kejaran prajurit Belanda. Pada waktu Kabupaten Sumoroto diperintah oleh Raden Mas Tumenggung Sumonegoro Bupati Sumoroto kedua, sekitar tahun 1830-an, beliau mengajukan permohonan kepada Raja Surakarta Sunan Pakubuwono IV agar desa Serandil yang luasnya 70 hektar dijadikan sebagai daerah perdikan atau bebas pajak untuk menjaga dan memelihara pesarian Serandil dan sekaligus akan dijadikan sebagai pemakaman para keturunan Bupati Sumoroto. Dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Sunan Pakubuwono IV. Kemungkinan pembuatan pagar keliling yang berukuran 24 meter x 24 meter pada pesarian Serandil yang tetap kokoh sampai sekarang sudah dimulai pada masa pemerintahan Raden Mas Tumenggung Sumonegoro, yang kemudian disempurnakan pada tahun 1931 sesuai petunjuk papan nama yang terdapat pada pesarian Serandil. Jika dibandingkan dengan makam-makam Islam yang ada di Nusantara, pesarian Serandil termasuk pemakaman yang relatif muda usianya, yaitu dibangun pada abad ke-19. Namun, ciri khas sebagai makam Islam Nusantara masih tetap melekat, seperti adanya pengaruh budaya asli bangsa Indonesia, budaya Hindu maupun budaya lokal Jawa.
Ditinjau dari segi tata letak makam, Pesarian Serandil terletak di areal perbukitan yang menganut pola pembagian pelataran menjadi 3 halaman. Halaman pertama berada di luar gedung, sedangkan pelataran kedua dan ketiga berada di dalam gedung. Pola pembagian pelataran menjadi 3 halaman tersebut merupakan budaya asli bangsa Indonesia, yakni menyerupai punden berundak-undak, yaitu tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang yang berbentuk piramida berteras, di mana bagian belakang lebih tinggi dari bagian depan. Biasanya pada halaman belakang atau halaman ketiga terdapat makam yang paling dikeramatkan. Terbukti selain terdapat makam Raden Mertokusumo sebagai cikal bakal Pesarian Serandil, juga terdapat 2 makam Bupati Sumoroto, yakni makam Raden Mas Brotodirjo Bupati Sumoroto III dan makam Raden Mas Adipati Brotodiningrat Bupati Sumoroto IV. Lain halnya dengan makam Raden Mas Tumenggung Prawirodirjo Bupati Sumoroto I, makamnya berada di Pesarian Setono Ponorogo. Sedangkan Raden Mas Tumenggung Sumonegoro Bupati Sumoroto II, makamnya berada di Ampel Gading, Surabaya. Ditinjau dari segi arsitektur makam, adanya pengaruh budaya Hindu-Buddha Jawa masih tetap melekat. Hal ini dapat diketahui dengan adanya Kori Agung, yaitu gapura yang berpintu dan beratap sebagai pintu gerbang tempat keluar masuk makam dari halaman pertama menuju halaman kedua dan ketiga. Kori Agung merupakan peninggalan budaya agama Hindu yang berfungsi sebagai pintu gerbang bangunan candi. Setelah Islam mulai berkembang, Kori Agung dijadikan sebagai pintu gerbang makam dan pintu gerbang masjid. Kori Agung atau gapura pada Pesarian Serandil yang atapnya berbentuk limasan adalah bukti adanya pengaruh budaya lokal yaitu budaya Jawa. Karena limasan itu sendiri,
merupakan ciri khas bangunan rumah Jawa selain joglo dan serotong. Di sini juga terdapat makam yang diyakini adalah makam dari Suryolono atau lebih dikenal dengan nama Warok Suromenggolo. Beliau adalah salah satu anak dari Ki Ageng Kutu, penguasa Wengker. Selama masa pemerintahan ayahnya, ia diberi tugas untuk memimpin daerah Wengker bagian selatan. Ia juga merupakan ipar dari Raden Bathara Katong. Kuwi manggon, siji ngapen doyong, loro tajuk, telu setono, papat maju dagangan, lima nek kene. Lima kuwi jenenge dhewe. Ngapen doyong luyung bang, haji-hajine, tajuk kolore, setono sapu otop, diyun iket gadung, jajape. Jajape Kang. Petilasan. Ah, yo. Kayak dhewe jenenge. Sapu otop ya sekti zaman biyen aku. Enggak mau dulu. Tambah koloren nang. Nyumbang ya. Mati lalu udah pindah. Setelah berziarah di Pesarian Srandil, kita akan melanjutkan menuju sebuah punden yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan Makom Eyang Potro Menggolo. Lokasi Makom Eyang Potro Menggolo tidak jauh dari Pesarian Srandil. Berjalan kurang lebih sekitar 3-4 meter dari Pesarian Srandil, suasana nan sejuk terasa dengan rindangnya pepohonan di kiri dan kanan jalan menuju ke makom.
Potro Menggolo sendiri dahulu adalah salah satu warok di Ponorogo. Warok sendiri adalah tokoh masyarakat dan tokoh seni di Ponorogo. Warok merupakan sebutan lelaki yang punya sifat kesatria, berbudi pekerti luhur dan memiliki wibawa tinggi di kalangan masyarakat. Warok juga memiliki peran penting dalam kesenian, kebudayaan, sosial, dan bahkan politik di Ponorogo. Nama Warok Potro Menggolo memang belum banyak dikenal seperti halnya Warok Suromenggolo. Akan tetapi, makom Warok Potro Menggolo yang berada di Gunung Srandil ini ramai disiarahi orang dari luar kota. Itulah tadi cerita beberapa tokoh yang dimakamkan di Astana Srandil. Selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami agar channel kami bisa terus menyuguhkan informasi tentang beraneka ragam wisata yang ada di Nusantara tercinta ini. Terima kasih dan sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.